Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ananda Hebat kelas 4? Semoga Ananda dan keluarga selalu sehat dan bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Marilah teman-teman, kita belajar dengan penuh semangat. Seorang pahlawan akan tergerak hatinya untuk membela kebenaran ketika melihat kemungkaran. Sudah menjadi kewajiban seorang muslim, saat melihat kemungkaran terjadi, ia harus melakukan tindakan untuk mencegahnya. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Rasa takut, segan terhadap manusia jangan sampai menghalangi kamu untuk menyatakan kebenaran. Jika kamu memang melihatnya, menyaksikan, atau mendengarnya. Hadis riwayat Ahmad. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang kerajaan Islam dan perjuangan melawan penjajah. Mereka tidak rela bumi Nusantara dijajah. Mereka melawan dengan harta, jiwa, dan tenaga agar penjajah segera pergi dari bumi Nusantara. Sikap seperti inilah yang diteruskan oleh para pejuang berikutnya. Yuk, kita simak kisah perjuangan pahlawan nasional berikut ini. Beliau terlahir dari kalangan bangsawan dan besar di lingkungan agama Islami yang sangat kuat. Sejak muda, beliau memilih menjadi santri dan dekat dengan rakyat daripada hidup bergelimbang harta di keraton Istana Yogyakarta. Hingga dari pendidikan inilah menghantarkan beliau menjadi seorang ulama dan pejuang yang tangguh dalam menghadapi kezaliman kolonial Belanda. Perjuangan dan pengorbanan Pangeran Diponegoro sangatlah besar untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Beliau memimpin berbagai perang melawan Belanda. Namun sebelum lanjut, mari dukun channel ini dengan Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III yang dilahirkan dari seorang selir bernama Raden Ayu Mangkorowati di Keraton Yogyakarta. Raden Mas Mustohar diganti namanya pada tahun 1805 menjadi Raden Mas Ontowiryo oleh eyang kakeknya yaitu Sultan Hamengkubuwono II. Selanjutnya, ketika ayahnya naik tahta menjadi Hamengkubuwono III, Raden Mas Ontowiryo diberi gelar pangeran dengan nama Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tumbuh di Tegarejo, Yogyakarta, di lingkungan yang didominasi oleh orang-orang taat agama Islam bersama nenek buyutnya yang bernama Ratu Ageng. Ratu Ageng adalah seorang yang solihah dan memiliki ilmu agama Islam yang dalam. Ratu Ageng yang merupakan cucu ulama terkemuka. Sejak wafatnya Sultan Hamengkubuwono I, dia memilih menyingkir dari keraton karena adanya konflik internal, di mana elit-elit istana termasuk putranya terlalu mengikuti gaya hidup kolonial yang Eropa sentris dan mulai menjauh dari masjid dan nilai-nilai agamanya. Akhirnya beliau membuka lahan pertanian di daerah yang dikenal dengan nama Tegalrejo. Sejak usia 7 tahun, Pangeran Diponegoro ikut bersama neneknya Ratu Ageng. Ratu Ageng adalah pengikut Thorikot Satariyah dan memiliki keahlian dalam membaca kitab-kitab kuning atau klasik.
Dari sinilah Pangeran Diponegoro mulai mengenyam pendidikan agama Islam yang dalam. Di masa mudanya, Pangeran Diponegoro juga berkelana menjadi santri dan berguru ke berbagai ulama di tanah Jawa dan mempelajari berbagai cabang ilmu seperti fikih, tafsir, dan juga tasawuf. Dari sinilah semangat nasionalisme dan cinta agama berkobar. Apalagi ketika melihat kezaliman penjajah Belanda terhadap rakyat pribumi. Kekuasaan dan kewibawaan bangsawan semakin terdesak oleh Belanda hingga daerah Kesultanan Yogyakarta yang terletak di antara Pekalongan dan Semarang dirampas oleh Belanda. Pangeran Diponegoro berjuang melawan imperialis Belanda bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menegakkan kemerdekaan dan keadilan. Para ulama Islam juga makin kecewa karena makin meluasnya adat kebiasaan Barat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal ajaran Islam bagi kaum ulama merupakan alat untuk pendidikan moral. Oleh karena kaum ulama memandang bahwa keburukan moral itu bersumber dari Belanda, maka Belanda harus disingkirkan. Rakyat jelata makin menderita akibat adanya berbagai macam pungutan pajak dan macam-macam kewajiban kerja paksa. Pada tahun 1825, Belanda bermaksud menyambung dan memperlebar jalan melalui tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro dengan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pangeran Diponegoro. Hal itu menyebabkan Pangeran Diponegoro marah karena mengesampingkan beliau sebagai wali raja. Waktu diadakan pemasangan pancang-pancang oleh suruhan Belanda, pancang-pancang itu dicabuti oleh suruhan Pangeran Diponegoro. Wakil Belanda ialah Residen Smitherd meminta kepada Pangeran Mangkubumi, yakni paman Pangeran Diponegoro, untuk memanggil Pangeran Diponegoro. Setelah Pangeran Mangkubumi bertemu dengan Pangeran Diponegoro, malahan bergabung diri dengan Pangeran Diponegoro. Maka pada tanggal 20 Juli tahun 1825, rumah kediaman Pangeran Diponegoro di Tegarejo diserang dan dikepung oleh pasukan berkuda di bawah pimpinan Syarif Falir dengan bermaksud untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Dalam pertempuran itu, Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi sempat meloloskan diri dengan menunggangi kuda. Setelah Belanda mengetahui bahwa Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi dapat meloloskan diri, maka rumah Pangeran Diponegoro dibakar oleh Belanda. Sejak saat itu, Pangeran Diponegoro bertekad melawan Belanda untuk menegakkan kemerdekaan dan keadilan. Jadi beberapa batalion yang dilengkapi dengan senjata api beserta peluru-peluru yang dibuat di hutan-hutan. Dalam perang melawan Belanda, Pangeran Diponegoro mempergunakan sistem perang gerilya, yaitu tidak pernah mengadakan penyerangan secara besar-besaran, tetapi hanyalah perang lokal secara tiba-tiba saja, sehingga menyulitkan Belanda. Waktu itu ada seorang ulama termasuk dari Surakarta bernama Kiai Maja, turut menggabungkan diri memperkuat pasukan Pangeran Diponegoro. Untuk menghindari serbuan Belanda, Pangeran Diponegoro memindah pusat pertahanannya ke Daksa, yaitu sebelah barat Laut Yogyakarta. Maka selanjutnya serangan-serangan terhadap Belanda dilakukan dari Daksa sebagai pusat pertahanan yang baru. Atas desakan rakyat dan para bangsawan dan para ulama, Pangeran Diponegoro mengangkat dirinya sebagai kepala negara dengan gelar Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Amirul Mukminin Sayyidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa. Setelah diadakan penobatan, lalu didirikan pusat negara ialah Pleret dengan pertahanan yang super kuat. Berkali-kali Belanda menyerang, tetapi Daksa selalu kosong dan gagal karena memang sistem pertahanan sudah sangat kuat. Tentara Belanda kembali dari Daksa untuk menuju Yogyakarta. Dengan tiba-tiba dihadang dan dibinasakan oleh pasukan Pangeran Diponegoro dari tempat persembunyiannya. Setelah mendapat kemenangan itu, pasukan Pangeran Diponegoro dengan secepat kilat menghilang dari Daksa. Banyak sekali peperangan dan perlawanan yang dilakukan Pangeran Diponegoro bersama Kiai Maja, para ulama dan pengikutnya untuk melumpuhkan Belanda. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa yang berlangsung selama 5 tahun, yakni tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 orang. Sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Untuk menangkap Pangeran Diponegoro, Belanda mengeluarkan maklumat 21 September 1829 yang menyatakan bahwa barang siapa yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro baik hidup atau mati
akan diberi hadiah sebanyak 50.000 gulden beserta tanah dan juga kehormatan. Maklumat tersebut dianggap sepi oleh rakyat yang setia terhadap pemimpinnya. Kiai Maja ditangkap oleh Belanda pada tanggal 12 Oktober 1828 yang kemudian dibuang ke Manado. Istri Pangeran Diponegoro yakni Raden Ratnaningsih beserta putranya tertangkap oleh Belanda pada tanggal 14 Oktober 1829. Usaha Belanda tersebut di atas tidak dapat mematahkan perlawanan Pangeran Diponegoro. Maka Belanda menawarkan perundingan kepada Pangeran Diponegoro pada tahun 1830 yang bertempat di markas Belanda di Magelang, Jawa Tengah dengan janji bila perundingan itu mengalami jalan buntu, Pangeran Diponegoro boleh kembali dengan bebas. Oleh Pangeran Diponegoro tawaran itu diterima. Maka sehari sudah lebaran, yakni pada tanggal 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro beserta pengikut-pengikutnya memasuki kota Magelang untuk mengadakan kunjungan kehormatan dan persahabatan dengan Jenderal de Kock. Beliau diterima Jenderal de Kock dengan kehormatan di ruang kerjanya. Ketika Jenderal de Kock menanyakan syarat apa yang diinginkan, Pangeran Diponegoro menghendaki negara merdeka dan menjadi pimpinan mengatur agama Islam di Pulau Jawa. Tapi Jenderal de Kock menolaknya dan melarang Pangeran Diponegoro meninggalkan ruangan. Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda yang ternyata telah menyiapkan penyergapan secara rapi. Dengan demikian, Belanda menjalankan pengkhianatan yang kesekian kalinya. Selanjutnya, dengan pengawalan ketat, Pangeran Diponegoro dibawa ke Batavia, lalu dibuang ke Manado, kemudian dipindahkan ke Benteng Rotterdam di Makassar, sampai wafatnya pada tanggal 8 Januari 1855. Jenazahnya lalu dimakamkan di Kampung Melayu, Makassar. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata melawan imperialis Belanda pada tahun 1825 sampai 1830 dan wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Alhamdulillah, kita sudah menyimak kisah perjuangan Pangeran Diponegoro yang sangat luar biasa perjuangannya. Semoga kita sebagai generasi muda Indonesia bisa meneruskan perjuangan beliau dengan belajar sungguh-sungguh dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Ananda, selanjutnya materi kita lanjutkan dengan menyimak materi tentang sifat cahaya pada cermin. Sifat cahaya pada cermin. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cermin dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Cermin datar, 2. Cermin cekung, 3. Cermin cembung. Cermin datar. Sifat-sifat pada cermin datar yang pertama adalah ukurannya besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Yang kedua, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Yang ketiga, bayangan bersifat semu atau maya. Selanjutnya, cermin cekung. Cermin cekung yaitu cermin yang bidang pantulnya melengkung ke arah dalam. Sifat pada cermin cekung, jika benda berada dekat dengan cermin, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu. Jika benda berada jauh dengan cermin, bayangan benda bersifat nyata, terbalik. Cermin cekung ini biasa digunakan sebagai reflektor pada lampu mobil dan lampu senter.
Selanjutnya, cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya melengkung ke arah luar. Sifat bayangannya yaitu semu, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Cermin cembung biasa digunakan untuk spion pada kendaraan. Alhamdulillah, tadi kita sudah belajar tentang sifat bayangan pada cermin. Cukup sekian materi dari Bu Guru hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa diterima oleh Ananda dengan jelas. Agar Ananda lebih paham tentang materi hari ini, silakan Ananda baca buku paket tema 5 halaman 98 sampai dengan 107. Kegiatan tematik hari ini adalah silakan Ananda mencari informasi pahlawan nasional. Setelah itu, tulislah informasi tersebut pada bagan di halaman 105. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai. Kepada Ananda, selamat mengerjakan tugas. Untuk tugasnya, silakan Ananda kirimkan pada hari Jumat sebagai absen kehadiran. Silakan Ananda berkreasi sekreatif mungkin, hias informasinya yang sudah didapatkan. Untuk nama pahlawannya, silakan Ananda pilih dari yang pernah Ananda pelajari. Cukup sekian dari Bu Guru. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.